Oke, gas, teman-teman semua, apa kabar? Apakah baik-baik saja? Mari kita ngobrol. Mama I'm a criminal. Anjing, lagunya kayak gini, cok. Apa nih? Kita ajak play lagu dulu. Mana ya? Aku tuh lagi ini boleh. Aku lagi suka banget sama lagu ini, cok. Soalnya kemarin tuh gara-gara aku nonton di mana? Di Studio Land. Berat. Nyanyi dulu ya. Entah ini kecilin dikit. Malam ini aku bertahan dengan sengkuk di tangan. Dan tak sangat merindukan lagi seminggu 5 kali. Berani. Maksudnya gar anjing, suara keras kali cuk. Dah, kita ngobrol. Nah, oke. Aku mau pakai ini ya, foto booth. Kok nggak ada foto booth kayak ini dia? Ada cok. Nah, kita ngobrol pakai ini aja ya. Nggak delek. Bricks. Anjay, rame. Anjay, kayak keren nih cok. Nah, sini aja. Jadi, I'm sorry mama, I'm a criminal. Mama I'm a criminal. Kok foto dia? Oke. Kok bagus ya? Save. Nah, ini sih ini. Nah. Oke. Kembali ke laptop. Kita pakai biar rame ya, biar kayak orang banyak kita ngobrol ya. Ini aja. Nah, gimana cara nyembunyiin ini? Gak bisa. Nih, biar rame. Ini. Kok ini? Cubecraft? Enggak. Mana dia tadi ya? Kok nggak ada? Mana yang tadi? Yang rame itu loh. Nah, nih, pop art. Jadi, I'm sorry mama, I'm a criminal. Karena I'm supposed to do my final product, my final assignment
untuk lulus. Sebenarnya kayak dengan bantuan Claude nggak tidak akan memakan waktu yang segitu banyak. Tapi ternyata jauh lebih sulit untuk mulai mengerjakan tugas akhir dibandingkan actually doing it. Rokok terus anjing. Ntar kemana HP lu? Karena kan kayak ternyata tuh ketika mengerjakan lebih berat dibandingkan apa nih? Siapa nih? Siapa nih, Cok? Sabar. Ah. Siapa nih anjing? Nah kan cepet banget aku ke distract, Pak. Babi. Oke, balik. Jadi dibandingkan dengan actually doing it, dibandingkan mengalami academic crisis, aku justru dengan adanya TA ini justru mengalami existentialism crisis anjay. Kayak kenapa aku ada. Jadi kesel kan? Karena gini, ketika I hate this capitalism so much, karena di bayanganku tuh masih kayak kalau kuliah itu karena aku penasaran, karena aku pengen belajar gitu kan. Sedangkan di saat ini kuliah, aku merasa aku nggak dapat apa-apa pertama. Oke, aku bersyukur kuliah di sini dan kampusnya jelek, lingkungannya nggak baik, nggak cocok untukku. Yang pada akhirnya menjadi trigger untukku mencari lingkungan belajarku sendiri di luar kampus, dan aku mendapatkan itu. Aku bersyukur, terima kasih ya. Thank you very much for that. But the thing is, aku tidak menemukan alasan kenapa aku harus lulus. Aku tidak menemukan alasan kenapa aku harus mengambil gelar sarjana ini gitu loh. Karena most of the things that I learn about campus, about the academic, that I learn alone by myself, autodidak. Terus ngapain aku lulus, Cok? Mending udahan gitu loh, kayak mending kelar, selesai, DO. But the thing is, aku beasiswa, aku dibayarin kampus. Jadi kalau nggak lulus, aku harus bayar banyak. And that's the issue. And that's the reason kenapa aku harus lulus. At the end, masalahnya duit anjing. At the end, the problem is money, fucking money. And why should I do something because of money? Ya, memang bener kayak ini tuh omonganku. Kalau perutku kenyang ya kayak masih bisa ngomongin idealism. Tapi ya disayangkan aja gitu, kayak daripada energiku habis di sini mending aku mengerjakan yang lain. Tapi di sisi lain, ketika aku belum mulai mengerjakan TA aku jadi stres dan nggak bisa mengerjakan hal lain, ngerti nggak sih? Jadi kayak the gap between I decided to I need to start doing my last project gitu kan. The gap between that and actually doing the final project itu rata-rata 2-3 hari, even a week jaraknya. Nah, jadi ketika ada di jarak tersebut, aku melakukan sesuatu yang lain, nggak ada yang kelar, Cuk. Kayak
aku nggak tenang. I don't feel comfortable doing anything else but my final project. Tapi ketika di gap tersebut aku mengerjakan projectku, I don't feel satisfied. Aku ngerasa kayak anjing lah, kayak nggak puas aja dengan hasil kerjaku gitu loh. Pada akhirnya aku ngulang, aku rewrite lagi, aku build ulang produknya, terus bingung. Atau kalau misalkan aku ikutin gapnya itu kelar bagus, maksudnya milestone-nya selesai sih gitu, tapi it takes so long gitu loh, kayak itu lama banget. Terus kayak kampus nggak akan mau menungguku segitunya gitu loh, jadi kayak bingung kenapa aku harus lulus, aku masih di sana, kayak nggak bisa. Sebenarnya kan gampang ya kalau nggak usah dipikir ya, kayak ya udah kerjain aja, selesai kumpul lulus, that's it and that's all. nggak ada nggak ada hal lain lagi yang harus gue pikirin. Tapi kayak I hate this. Benci banget aku with my mind yang nggak bisa settle to one thing ya, yang aku nggak suka. Kayak it's so hard to start doing something that I don't like, but it need a lot of efforts and energy to like things that I don't like. I mean, ya itu kayak misalkan aku nggak suka sesuatu, and then I need to do that. I need to finish that fucking things. I try to love the things. And whenever I love the things, I can do that nicely, exactly like what I wanted to do. But the thing is, nggak semua hal bisa aku gituin. And to doing that, to achieve that pace, it need fucking lot of effort and energy. And now I don't have that. Aku nggak tahu kemana energiku. Itu kayak, man, I'm fucked up, man. Really fucked up. Oh iya, by the way, aku udah nge-cut rokok. I mean, sebulan tuh maksimal 200.000. Maksimal. Karena kayak sebelumnya kan hampir setiap hari kan beli rokok kan. And then ketika beli sebulan tuh aku mikir kayak anjing hampir sejuta cuk, bangsat. Tapi ya udahlah. I'm sorry. Sorry dad, sorry mom. I smoking. I drink. So I'm sorry. I'm a bad son. I'm a bad son. I'm a bad fucking son. No need to forgive me. Say whatever you want. I'm a failure. I'm a failure. I'm a fail fucking son. I can't make you proud of me. Am I happy now? Not really. But I'm happy. But not really. But yeah, I'm a bad son. I'm a bad brother. Am I a good friend also? No, I'm not a good friend. I guess. I suppose I'm not a good friend. I'm a bad person and I'm the problem of any problem in my life. Yeah, I'm a bad person. And what should I do? I don't know. I'm just trying to live my life. I'm just trying to be happy.
Dan ternyata prosesku untuk happy, quote unquote, it costs everything. But am I happy now? Not really. But I'm already drained. Capek anjing. Energiku habis, Cuk. Karena aku ngerasa kayak kemarin sih aku ngobrol sama Mbak Yayi itu ada satu kalimat yang menurutku anjing bener lagi gitu. Itu karena kayak aku cerita for the first time in my life aku ngerasa drain ketika pulang ke Bali, ketika pulang ke rumah, ketika pulang ke kampung halamanku, ketika bersama keluarga I feel drained. Terus Mbak Yayi bilang kayak ya kamu udah punya prinsip hidupmu sendiri dan ternyata prinsip itu bertabrakan dengan prinsip orang tuamu. Anjing bener lagi kayaknya aku udah mulai menemukan value-value dalam hidupku yang ternyata cukup berseberangan dengan apa yang dipercaya oleh orang tuaku, tapi kayak kaget aja gitu, oh ternyata bener lagi kayak gitu. Tapi dengan prinsip tersebut ternyata itu juga menyusahkan hidupku in a way, karena ternyata it's kind of weird principle, kind of weird value yang I don't know. I'm just confused and I don't know what to do now. Kayaknya ya udah sih aku mau jadi zombie aja. Zombie yang kayak ya udahlah aku melakukan apapun yang harus kulakukan sekarang. Terus ya udah. After that, I don't know. I just need to finish what I need to finish right now, and then I'll do whatever I want. I'll fucking around so much, and maybe it's gonna make me more. I don't know. Maybe it's gonna make me a lot worse person. But I guess I'm gonna fuck around so much. Fuck you. Fuck the world. Fuck capitalism. Kediam di kepala, sedang dunia begitu luasnya. Membusuk di sana. Ya aku tuh ngerasa bersalah tau, ngerasa I just feel bad karena aku berusaha mencari meaning dari segala hal yang aku temui, segala hal yang aku jalani, segala hal yang mungkin akan aku jalani, tapi my action meaningless gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak karena selalu ada tekanan-tekanan eksternal yang tidak membiarkanku untuk tetap mencari dan menemukan. Bukan tidak membiarkan sih, I mean in short term, in long term maybe yes, mungkin aja ya still being objective, tapi kayak subjectively kayaknya ya that's the reality gitu loh, kayak di dunia tidak akan menungguku untuk mengerti dunia gitu, tapi dengan behavior yang kayak gini tuh in a way menyulitkan diriku sendiri gitu loh, kayak tapi kayaknya the biggest thing yang membuatku the biggest thing yang jadi jangkar di aku tuh kayaknya aku nyesel deh dengan beberapa hal yang sudah aku jalani. I don't know what, tapi kayak mungkin ya karena ternyata beberapa hal tersebut tuh berseberangan, enggak sih,
dan juga berseberangan. It's a process, still being objective. Tapi kayak gini maksudnya, uh, dengan prinsip yang aku temukan saat ini, dengan feel yang aku pegang dalam hidup saat ini, ternyata hal-hal yang aku lakukan sebelumnya itu tidak seperti yang aku bayangkan. Ngerti gak sih? Kayak sebenarnya aku ngelihat sebelumnya tuh, sebelum hari ini gitu, kayak di beberapa hal lain yang aku lakukan sebelumnya, aku tuh bisa I can do more, I can did, I could did, can did, could did, I don't know, harusnya I supposed to do many things, bigger things, smaller things, yang bisa menopang aku hari ini gitu. Tapi kayak ternyata tidak, jadi I need to start it right now. Yeah, I'm still 23, not even 23 yet, bulan depan tapi kayak ya sih, kayaknya aku nyesel deh anjing, itu yang jadi jangkar buatku, Cok. Mungkin ya. Ya, itu aja. Aku nggak tahu ngomongin apa, but that's it. The point is I'm a bad person right now. Aku mengecewakan banyak orang. Aku mengecewakan banyak pihak, even myself. But it is what it is. I'm gonna still fuck around. Atau mungkin akan lebih banyak ke depannya, but I don't know. Let's see. Stay tune ya, stay tune. Aku harap video ini bisa ditonton sama Ngakan, sama Kantunanda di umur 30 tahun, di umur 40 tahun, di umur 50 tahun, ditonton sama anakku. Lihat bapak kayak gitu, bapak kayak bajingan, nyusahin orang anjing. Tuh ya, satu lagi, perihal nyusahin orang. Jadi kemarin waktu sakit tuh, karena aku sempat sakit tipes I guess for about 2 weeks, 2 minggu, dan aku nggak minta tolong siapapun, mostly, almost gitu loh. Aku minta tolong ya, tapi kayak udah gitu. Banyak orang yang kira marah aku, kayak ngapain sih nggak minta tolong, udah sih kayak wah didiani lo, bet. Aku mikir kenapa aku nggak minta tolong ya, aku nggak bisa minta tolong, kayak I'm trying to, aku belajar untuk minta tolong gitu. Tapi later, beberapa hari yang lalu aku menemukan kenapa aku nggak mau minta tolong, karena ternyata aku nggak suka punya hutang budi ke orang. Karena in a way aku bukan nggak mau, tapi aku merasa belum tentu aku bisa bantuin orang-orang yang nanti aku punya hutang budi ke mereka. Iya, at the end it's transactional, jadinya aku nggak suka. Tapi kayak in a way kayak gitu nggak sih most of people hari ini, kayak kalau Ke bantuin aku, berarti nanti aku yang bantuin Ke, timbal balik. Ya aku nggak suka punya hutang budi sih, karena ketika punya hutang budi aku ngerasa terikat sama orang tuh, dan aku tidak suka perasaan terikat tersebut. Jadi kayak mending ya udah apa-apa sendiri, sebisa mungkin aku melakukan sendiri, kayaknya gitu. Tapi kayak ya udah, mungkin besok pemikiranku berubah, nanti aku cerita lagi. Okay, that's all. Good night.